Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita renungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan pada hari ini bagi kami semua Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus bagi hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman yang akan kami baca dan renungkan Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Perikop kita pada hari ini terambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 52. Adapun judulnya saya berikan, Yesus adalah Nabi dan Mesias. Mari kita baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia itu benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada dia, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, perikop kali ini menceritakan tentang undangan Yesus kepada orang-orang untuk datang dan mempercayainya. Dan orang yang percaya kepadanya niscaya akan memperoleh Roh Kudus dalam hatinya. Namun saat itu juga orang-orang yang hadir tersebut terpecah menjadi 3 golongan atau kelompok. Yaitu kelompok atau golongan yang pertama adalah orang-orang yang menganggap bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang. Orang-orang ini tentunya tidak membenci Yesus serta ajarannya. Bahkan mereka bisa dikatakan pro Yesus. Hanya saja iman mereka belum memadai karena mereka belum mempercayai Yesus sebagai Mesias atau anak Allah. Mereka hanya mempercayai bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang, seperti yang telah dinubuatkan sebelumnya. Kemudian adapun kelompok atau golongan yang kedua adalah orang-orang yang menganggap Yesus sebagai Mesias. Orang-orang di kelompok ini merasakan betapa keilahian itu muncul dalam setiap perkataan-perkataan Yesus.
Dalam kata-kata atau ajaran Yesus, mereka merasakan adanya kasih, hikmat, kesucian, kebenaran, dan terutama tentunya kuasa ilahi. Bahkan para penjaga bait Allah pun merasakan bahwa tidak ada pernah seorang manusia yang berkata-kata seperti Yesus. Sungguh sayang, walaupun mereka merasakan adanya kuasa ilahi dalam setiap ajaran Yesus, namun mereka tetap saja tidak bertobat. Bahkan seorang Nikodemus yang telah berjumpa dengan Yesus secara langsung sebelumnya dan juga percaya kepada ajaran Yesus, ternyata tidak cukup kuat imannya dan tidak berani saat bersaksi di hadapan para orang Farisi. Adapun kelompok yang ketiga atau golongan yang ketiga adalah orang-orang yang menentang kemesiasan Yesus. Kelompok ini adalah mayoritas kaum Farisi. Mereka merasa bahwa merekalah yang lebih paham mengenai hukum Taurat dibanding orang-orang lainnya. Mereka mengklaim bahwa tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Bahkan mereka pun dengan berani mengutuki orang lain yang menerima ajaran Yesus tersebut. Seolah-olah hanya kelompok mereka saja yang benar, selain kelompok mereka adalah orang-orang yang sesat. Apa yang bisa kita petik Bapak Ibu dari nats kita pada hari ini? Ada 4 poin yang bisa kita pelajari sebagai berikut. Poin yang pertama adalah kehadiran Yesus akan menimbulkan pertentangan atau perpecahan di antara banyak orang. Hal ini sejalan dengan Matius 10 ayat 34-36, di mana ia berkata bahwa ia datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Dimanapun Injil diberitakan, perpecahan di antara kelompok orang pasti akan terjadi. Jangan takut, kebenaran akan dipisahkan dari kebohongan. Poin yang kedua, sekalipun saudara tidak anti Yesus, bahkan merupakan simpatisan Kristen, saudara tidak akan lolos dari hukum kekal di neraka. Kecuali saudara benar-benar percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan hanya menerima simbol saja, seperti salib, baptisan, dan perjamuan kudus. Namun harus menerima sosok Kristus itu sendiri dalam atau masuk kehidupan pribadi saudara dan menjadi serupa dengan rupanya, yaitu dalam hal ketaatan terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah jangan setengah-setengah dalam membela kebenaran dan menentang kesesatan. Jangan berhenti di tengah jalan saat melayani Tuhan. Matius 16 ayat 25 berbunyi, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Iblis dan dunia akan terus menarik kita ke dalam kesibukan duniawi. Juga setiap harinya kita disibukkan dengan pekerjaan dan hal lainnya, sehingga kita merasa waktu kita habis secara percuma. Namun hati merasa kosong. Saya mengajak kita semua untuk ambil peranan dalam pelayanan Tuhan dan jangan setengah-setengah dalam melakukannya. Poin yang keempat yang bisa kita pelajari adalah terima Yesus dalam hidup saudara dan layani Tuhan dengan sepenuh hati, maka Roh Kudus akan mengalir terus dalam hati dan menyertai kehidupan kita setiap harinya. Kiranya kita semua menjadi ahli waris kerajaan Allah dan kita semua berkumpul menjadi keluarga kerajaan Allah. Demikian renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan, atas firman yang telah kami dengarkan dan kami renungkan ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami Tuhan, dan juga menjadi semangat bagi kami semua Tuhan, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak setengah-setengah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus berkati.